Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang konsep nilai hasil. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Rifki Ardian, saya sendiri dengan NIM akhir 095. Yang kedua Adinda Romatua Pangaribuan dengan NIM akhir 099. Dan yang terakhir Anissa Tuzahra dengan NIM akhir 102. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah konsep nilai hasil atau earned value. Yang kedua, elemen dari nilai hasil. Yang ketiga, penilaian kinerja proyek dengan konsep nilai hasil. Dan yang terakhir, potensi penggunaan earned value manajemen sistem pada proyek konstruksi di Indonesia. Topik yang pertama yaitu konsep nilai hasil. Pengertian dari konsep nilai hasil ini merupakan suatu konsep perhitungan anggaran biaya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau budgeted cost work performed. Dengan kata lain, konsep ini mengukur besarnya satuan pekerjaan yang telah selesai pada waktu tertentu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya, manfaat dari konsep nilai hasil. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek. Yang kedua, dapat dikembangkan untuk membuat perakiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek. Misalnya, dapatkah proyek diselesaikan dengan sisa dana yang ada? Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek? Dan berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi masih seperti saat pelaporan? Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adinda. Materi berikutnya merupakan elemen dari nilai hasil. Metode konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan. Metode ini dapat mengungkapkan apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan pemakaian bagian anggarannya. Dengan analisis konsep nilai hasil, dapat diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. 3 dimensi konsep elemen dari nilai hasil. Yang pertama, penyelesaian fisik dari proyek yang mencerminkan rencana penyerapan biaya atau budgeted cost, lalu biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau actual cost, dan yang terakhir, apa yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau nilai hasil. Elemen konsep bagi hasil terdiri dari yang pertama BCWS, yang kedua BCWP, dan yang terakhir ACWP. Atau Budgeted Cost of Work Schedule, yaitu anggaran yang direncanakan untuk kegiatan yang dilaksanakan atau anggaran yang sudah direncanakan sesuai jadwal pelaksanaan. Adapun rumus dari BCWS yaitu persen rencana dikali dengan rencana anggaran. Elemen ini merupakan perpaduan antara biaya, jadwal, dan lingkup kerja. Dalam manajemen tradisional, BCWS ini dikenal dengan kurva S perencanaan, yaitu kurva S yang dibuat sebelum melaksanakan pekerjaan. Berikutnya BCWP atau Budgeted Cost of Work Performed, yaitu anggaran yang senilai untuk kegiatan yang telah terlaksana atau dapat dikatakan sebagai biaya yang seharusnya keluar sesuai dengan progres yang terlaksanakan. BCWP ini merupakan earned value yang dimaksud dalam konsep ini. BCWP memiliki rumus yaitu persen aktual dikali dengan rencana anggaran. Elemen ini dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam manajemen tradisional, BCWP ini dikenal dengan kurva S pelaksanaan, yaitu kurva S yang dibuat berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang terakhir merupakan ACWP atau Actual Cost of Work Performed, yaitu jumlah nyata dari pengeluaran atau dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pada kurun waktu tertentu. ACWP ini dapat digunakan sebagai alat analisis biaya dan jadwal yang didesain untuk membantu mengevaluasi apakah proyek masih dalam batas anggaran rencana atau tidak. Biaya ini diperoleh dari data-data bidang keuangan proyek pada masa pelaporan, misal pada akhir bulan. Fungsi dari elemen ini dapat digunakan untuk menganalisis kinerja proyek, seperti yang pertama, varian biaya dan varian jadwal terpadu. Yang kedua, indeks produktivitas dan kerja. Yang ketiga, perakiraan biaya penyelesaian proyek. Dan yang terakhir, memantau perubahan varian terhadap angka standar. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa. Saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai penilaian kinerja proyek dengan konsep nilai hasil.
Untuk menganalisis kinerja proyek, terdapat beberapa elemen-elemen konsep nilai hasil yang digunakan. Yang pertama ada variance yang dibagi menjadi dua, yaitu biaya atau cost variance, dan ada jadwal atau schedule variance. Yang kedua ada indeks kinerja yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu biaya dan waktu. Biaya atau cost performance index (CPI) dan waktu atau schedule performance index atau SPI. Lalu yang ketiga ada prediksi biaya penyelesaian proyek atau estimate at completion atau EAC. Selanjutnya ada variance biaya atau cost variance yang disingkat dengan CV, adalah perbedaan nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan bagian pekerjaan dengan nilai aktual pelaksanaan proyek. Nilai CV yang sama dengan 0 mengindikasikan biaya sesuai dengan anggaran rencana. Nilai CV lebih dari 0 atau bernilai positif, maka mengindikasikan bahwa pekerjaan tersebut memberikan keuntungan pada periode waktu yang ditinjau. Selanjutnya, apabila CV kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka mengindikasikan bahwa bagian pekerjaan tersebut merugi atau biaya yang dikeluarkan lebih besar. Selanjutnya ada varian jadwal atau schedule variance. Adalah perbedaan bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang direncanakan. Apabila hasil dari analisis variance nilainya sama dengan 0, maka realisasi pekerjaan proyek sesuai dengan rencana atau jadwal, atau bisa dikatakan proyek berlangsung tepat waktu. Apabila hasil dari analisis variance nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka realisasi pekerjaan lebih besar dari rencana atau proyek berlangsung lebih cepat dari yang telah dijadwalkan. Apabila hasil analisis variance nilainya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka realisasi pekerjaan lebih kecil dari rencana atau proyek terlambat. Selanjutnya ada indeks kinerja biaya atau cost performance index, adalah perbandingan antara nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan dengan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apabila nilai CPI lebih besar dari 1, menunjukkan kinerja yang baik, terjadi penghematan biaya aktual pelaksanaan dibanding biaya rencana untuk bagian pekerjaan tersebut, atau biaya sesuai dengan anggaran rencana. Untuk nilai CPI lebih dari 1, maka proyek tersebut memerlukan atau mengeluarkan biaya yang lebih kecil atau dapat dikatakan berhemat. Untuk CPI kurang dari 1, maka biaya lebih besar atau dikatakan proyek tersebut boros. Selanjutnya adalah indeks kinerja jadwal atau schedule performance index atau SPI, adalah perbandingan antara penyelesaian pekerjaan di lapangan dengan rencana pada periode waktu tertentu. Untuk nilai SPI sama dengan 1, maka mengindikasikan bahwa proyek tersebut berlangsung atau berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana. Untuk nilai SPI lebih dari 1, maka mengindikasikan bahwa proyek tersebut berlangsung atau terlaksana lebih cepat dari rencana. Untuk SPI kurang dari 1, maka proyek tersebut lebih lambat dari waktu yang telah direncanakan atau proyek terlambat. Selanjutnya, varians biaya dan jadwal digunakan untuk menganalisis kemajuan proyek dengan indikator BCWS, BCWP, dan ACWP. Varians yang dihasilkan disebut biaya terpadu atau CV, dan varians jadwal terpadu atau SF. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya atau cost variance dengan rumus BCWP dikurang ACWP. Biaya atau cost variance dapat dicari dengan rumus BCWP atau nilai hasil dikurang ACWP atau pengeluaran biaya. Sedangkan jadwal atau schedule variance dapat dicari menggunakan rumus BCWP dikurang BCWS, di mana BCWP adalah nilai hasil dikurang BCWS yaitu anggaran biaya. Selanjutnya ada indeks kinerja biaya atau CPI yang dapat dicari dengan rumus BCWP atau nilai hasil dikurang ACWP yaitu pengeluaran biaya. Dan ada indeks kinerja jadwal dapat dicari dengan rumus BCWP
dibagi BCWS. Selanjutnya ada elemen yang terakhir, elemen ketiga, yaitu prediksi biaya penyelesaian akhir proyek atau Estimate at Completion atau EAC. Pentingnya menghitung SPI dan CPI adalah untuk memprediksikan secara statistik biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ada banyak metode dalam memprediksi biaya penyelesaian atau EAC, namun perhitungan menggunakan SPI dan CPI merupakan metode yang mudah digunakan dan lebih cepat. Perkiraan total biaya proyek dapat dicari menggunakan rumus ACWP atau pengeluaran biaya ditambah dengan BAC anggaran biaya proyek keseluruhan dikurang BCWP nilai hasil dibagi dengan CPI indeks kinerja biaya dikali SPI indeks kinerja jadwal, di mana PAC dapat dicari menggunakan rumus EAC perkiraan total biaya proyek dikurang BAC anggaran biaya proyek keseluruhan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rifki. Selanjutnya adalah potensi penggunaan Earned Value Management System pada proyek konstruksi di Indonesia. Ada 5 aspek utama manajemen proyek berdasarkan standar industri nasional di Amerika Serikat. Untuk penerapan konsep nilai hasil yaitu yang pertama organisasi, yang kedua perencanaan penjadwalan dan penganggaran, yang ketiga sistem akuntansi, yang keempat analisis dan pengelolaan laporan, dan yang terakhir revisi dan perbaikan data. Aspek-aspek tersebut kemudian dijabarkan menjadi 32 kriteria. Untuk aspek yang pertama yaitu organisasi memiliki 5 kriteria. Yang pertama, menetapkan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak. Yang kedua, identifikasi struktur organisasi proyek atau OBS. Yang ketiga, menyediakan proses integrasi biaya dan waktu. Yang keempat, identifikasi elemen organisasi yang bertanggung jawab terhadap biaya tidak langsung. Dan yang terakhir, integrasi antara WBS dan OBS. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu perencanaan, penjadwalan, dan penganggaran. Memiliki 10 kriteria. Untuk kriteria yang pertama yaitu membuat jadwal yang memperlihatkan urutan pekerjaan. Yang kedua, identifikasi ukuran penilaian kinerja proyek. Yang ketiga, menetapkan anggaran biaya terhadap waktu. Yang keempat, identifikasi elemen biaya yang signifikan. Kelima, identifikasi elemen biaya dalam bentuk paket pekerjaan yang saling terpisah. Keenam, menunjukkan biaya paket pekerjaan dalam cost account. Yang ketujuh, identifikasi dan pengendalian level of effort. Yang kedelapan, menetapkan anggaran biaya tidak langsung. 9. Identifikasi kontingensi dan undistributed budget. Dan yang terakhir, memastikan target biaya sesuai dengan anggaran biaya keseluruhan. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu sistem akuntansi. Memiliki 6 kriteria. Kriteria yang pertama, mencatat biaya langsung. Yang kedua, membuat ringkasan dan pendetailan biaya langsung dalam WBS. Yang ketiga, membuat ringkasan dan pendetailan biaya langsung dalam OBS. Yang keempat, mencatat biaya tidak langsung. Yang kelima, identifikasi biaya aktual tiap satuan unit pekerjaan. Dan yang terakhir, mencermati biaya material melalui cost account, mencatat earned value, dan pencatatan sepenuhnya untuk material. Aspek nomor 4 yaitu analisa dan pengelolaan laporan. Memiliki 6 kriteria. Yang pertama, identifikasi SV, CV, SPI, dan CPI secara periodik. Yang kedua, penjelasan terhadap harian yang signifikan. Yang ketiga, identifikasi biaya tidak langsung dan penjelasan terhadap varian. Yang keempat, merangkum hasil analisis terhadap WBS dan OBS. Yang kelima, melakukan tindakan dan informasi hasil analisis. Dan yang terakhir, merevisi EAC dan PAC. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu revisi dan perbaikan. Memiliki 5 kriteria. Yang pertama, memasukkan perubahan yang sah sesuai dengan waktu. Yang kedua, penyesuaian dengan budget awal.
Yang ketiga, mengendalikan perubahan. Yang keempat, mencegah perubahan yang tidak sah. Dan yang terakhir, mendokumentasikan perubahan performance measurement baseline. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan.